Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, kajian malam Kamis dan juga para pemirsa secara channel TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Galih Maulana bisa berjumpa kembali dengan para jemaah, dengan para pemirsa dalam acara kesayangan kita KMK, kajian malam Kamis ya. Walaupun suasana hujan ya dan libur ya, alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam kajian ini. Baik para jemaah sekalian, para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah tema yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini adalah tentang halal haram tabarruk. Ya. Alhamdulillah sudah ada bersama saya dua narasumber yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama ada Ustadz Ahmad Sarat LCMA dan yang kedua ada Ustadz Hanif Lutfi LCMA. Baik, untuk mempersingkat waktu mari langsung saja kita sapa mereka berdua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sarat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah enggak kehujanan. Enggak kehujanan. Rumah saya di sini ya. Enggak tahu yang lain pada kehujanan. Kalau Ustadz Hanif bagaimana nih? Alhamdulillah enggak kehujanan. Enggak kehujanan juga. Datangnya sebelum hujan. Baik Ustadz, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang halal haram tabarruk nih. Langsung saja ya Ustadz, untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya dulu sama Ustadz Hanif nih. Apa latar belakang atau apa sih yang menarik kenapa kita membahas tabarruk ini, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita malam hari ini adalah halal haram tabarruk. Teman-teman pastinya tahu yang namanya berkah barokah. Pasti tahu ya. Bicara mengenai tabarruk ini, sebelumnya saya pengen pamer dulu, saya udah nulis bukunya. Ini biasanya ditanyakan. Biasanya saya nanya ya. Ya. Ustadz Hanif sudah menulis ternyata. Dan bentuknya PDF belum dicetak, jadi silahkan download gratis. Di rumahfikih.com. Ya. Rumahfikih.com pastinya. Jadi rumahfikih.com, insya Allah selain menghasilkan buku PDF gratis, juga nanti ada videonya juga yang bisa ditonton. Dan juga di situ ada nomor teleponnya yang bisa ditelepon, bisa dikomentari, bisa di WA kalau tidak sepakat dengan tulisannya. Masya Allah ya, sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi kita hari ini nggak ada kajian kok ngumpet-ngumpet enggak, karena ilmu sudah terbuka. Dan boleh di-download, boleh dibaca, silahkan, di-share juga nggak masalah. Masya Allah. Tapi kalau dicetak dijual nanti ada royaltinya. Ini yang pertama, berkaitan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Yang kedua, kalau dari latar belakangnya begini, kata-kata berkah itu selalu kita dengarkan dari perkataan Ustadz, semoga berkah ya, gitu ya. Itu yang selalu jadi perkataan. Tapi tabaruk itu sendiri, di sebagian orang itu bagus, tapi di sebagian kelompok tabaruk itu identiknya dengan kesyirikan. Ini identiknya bagi sebagian orang tabaruk adalah menjadi suatu identitas. Nanti kalau kita bahas tabaruk itu seolah-olah menjadi suatu yang bagus di satu pihak, di lain pihak seolah-olah kesyirikan tersendiri. Saya kasih contoh, kita sering mencium tangan kiai. Itu kan menjadi suatu keharusan. Tangan kiai kok nggak dicium itu kan kayak nggak pantas gitu. Bolak-balik lagi ya. Terus kiai minum, bekasnya diminum, rebutan lagi. Itu menjadi sebuah tradisi yang di Indonesia sangat banyak. Apalagi dapat buku dari kiainya plus tanda tangannya. Itu kan wah, ini sebuah keberkahan tersendiri kan. Di sisi lain hal itu ada yang enggak memperbolehkan. Apalagi kalau kita masuk kepada bab tentang ziarah kubur. Yang mana kuburnya enggak cuma orang tuanya tapi orang yang dianggap soleh atau ulamanya atau gurunya. Di satu pihak ziarah kubur itu disyariatkan. Ada orang yang ziarah kubur itu menjadi program tahunan. Apalagi mau Ramadan, sampai 5 hari nggak pulang.
dalam rangka dari kubur ke kubur. Tapi di satu pihak, masa kuburan kok dia dimintai berkah, itu kan seolah-olah minta berkah kepada kiai yang sudah meninggal, wali yang sudah meninggal, itu kan syirik. Maka dua hal ini titik temunya di mana sebenarnya? Di satu pihak dia merasa soleh dengan ziarah kubur, di sisi lain dianggap syirik, gitu jatuh kan. pada kesyirikan. Jatuh kepada kesyirikan. Apalagi kuburnya nanti dikasih macam-macam, gitu kan. Makanya kita akan coba mendudukkan kata tabaruk pada asalnya. Bagaimana ulama memandang tabaruk yang mana tidak menjadi kata hari ini, tapi dari zaman dulu kala, mulai dari zaman Nabi, sahabat Nabi, sampai bagaimana ulama mengomentari hal itu. Baik Ustaz, lalu apa yang dimaksud para ulama tentang tabaruk ini atau berkah itu sendiri apa Ustaz? Memang kata berkah itu dari kata barokah yang aslinya ziyadah alal khair atau tambahnya kebaikan. Makanya kalau semoga berkah ya itu artinya semoga tambah baik, pastinya tetap dan juga tambah. Nah kalau tabaruk itu ya berarti meminta kepada Allah agar berkahnya itu tetap. Namanya tabaruk, dari kata-kata tabarroka ya tabarroku tabarrukan. Ini tasrifnya harus benar, nanti kalau keliru nanti viral nanti. Tabarroka ya tabarroku tabarrukan. Iya. Masdarnya tabarruk berarti. Tabarrukan, tafa'ulan. Jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Memang pelajaran sederhana sih, tapi kalau ulama kok nggak tahu kan ya sangat jadi masalah gitu. Oke. Ini yang pertama ya. Jadi barokah itu yang dimaksud para ulama ada tetapnya dan bertambahnya kebaikan. Seperti itu. Sedangkan tabaruk memohon kepada Allah agar barokah itu senantiasa ada dan bertambah. Ya, itu secara bahasa sih seperti itu. Ya kalau secara istilah biasanya kan meminta kepada Allah terhadap suatu benda yang mana benda itu biar tambah baik gitu. Itu tabaruk seperti itu. Baik, nih Ustaz Serot nih, apakah ketika kita tabaruk pada suatu benda, apakah kita itu meyakini bahwa benda itu memiliki kekuatan sehingga memberikan kita itu manfaat dan kebaikan tertentu? Tergantung orangnya meyakini atau tidak. Jadi ada istilah tabarruk yang memang tabarruk itu dicontohkan oleh orang-orang soleh, oleh para nabi gitu ya. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah nabi-nabi yang mengambil tabarruk. Misalnya bapaknya Nabi Yusuf itu siapa namanya itu? Nabi Yakub ya, kan buta itu, ya kan. Kemudian meleknya tuh gara-gara apa? Ya gara-gara diusap pakai baju Nabi Yusuf. Iya. Nah itu kalau kita yang melakukannya boleh apa enggak? Gitu. Ya tergantung. Kalau melakukannya kayak Nabi Yakub gitu ya, dengan tentu ya Nabi Yakub kan nggak mungkin syirik ya, nggak mungkin dia menganggap bahwa, baju ini ada isinya gitu, ada kekuatan metafisikanya gitu ya. Pastinya enggak, karena seorang nabi masa musyrik kayak gitu kan nggak mungkin. Ada contohnya. Jadi bertabaruk yang benar itu kan ada gitu ya. Tapi bertabaruk yang enggak benar juga ada juga. Yaitu tadi yang menganggap bahwa ini ada kekuatan sihirnya, kekuatan magicnya gitu kan. Dan memang nanti saya juga belum ketemu ya apa batasnya begitu loh. Apa batas di antara keduanya yang boleh dan yang tidak boleh. Maksud saya belum menemukan definisi yang istilahnya mudah untuk disampaikan gitu. Yang jelas orang-orang soleh banyak melakukannya. Tetapi juga orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah kan juga mereka ketika menyembah berhala itu, mereka bilang enggak, kita enggak nyembah kok, kita menyembah Allah. Adapun berhala-berhala ini kan menjadi liyuqarribuna bihi ilallah, untuk mendekatkan kita pada Allah. Jadi semacam kayak media, wasilah gitu kan. Itu orang-orang Arab jahiliyah bilangnya begitu. Cuman kalau dalam pandangan Rasulullah yang begitu itu sudah syirik gitu. Nanti titik temunya di mana itu? Nah, itu yang mungkin nanti Ustadz Hanif bisa jelasin itu. Di mana orang melakukan tabarruk dengan benda-benda ya kan, dengan apalah tadi, dengan orang soleh, dengan
bekas makannya, dengan piringnya, dengan gelas dan sebagainya. Bahkan di museum Topkapi di Istanbul itu kan masih ada rambutnya Rasulullah, ya kan, sendalnya Rasulullah, pedangnya apa segala macam. Nah itu kalau pertanyaan antum itu harus dijawab memang agak susah juga. Maksud saya gini ya, tergantung orangnya. Kalau dia menganggap wah ini punya kekuatan mistis dan sebagainya, kan jatuhnya syirik juga. Walaupun para sahabat banyak yang melakukannya. Nah tinggal harus kita koreksi nanti, bukan koreksi, kita teliti itu batasnya apa, batas boleh dan batas tidak bolehnya bertabaruk dengan itu semua ya, termasuk dengan orang soleh, bertabaruk dengan ulama, dengan kuburnya orang soleh, itu batasannya itu yang justru nanti ya kan harus kita ketahui. Jadi pertanyaan antum saya nggak bisa jawab itu, ya kan? Apakah orang yang bertabaruk dengan benda-benda itu dia mengakui adanya kekuatan magis? Ya tanyain aja orangnya, tanyain orangnya kan. Menurut Anda itu benda itu ada kekuatan magisnya apa enggak? Gitu. Nah kalau orang yang ngerti agama dia bilang enggak, ini cuma tabarukan aja, enggak minta sama kuburannya kok, mintanya sama Allah, cuma tabarukan. Nah, tapi kalau orang nggak ngerti kan, dia datang ke situ, wah kalau enggak sama kuburan ini nggak bisa nih, harus susah itu, hanya lewat kuburan ini saja. Bahkan diwanti-wanti sama kiainya. Oh belum punya anak ya, udah berapa tahun? 20, tuh luar Batang, ke sono lo, ngapain? Tabarruk, apa minta? Itu susah tuh Pak, membuat batasannya tuh di mana gitu loh, ya kan? Gimana kira-kira? Nah, ini Ustaz ini punya tanggapan nggak terkait ini? Benar nggak ketika orang bertabarruk dengan suatu benda, ya misalnya dengan apa ya? Dengan kuburan? Ya dengan suatu benda, pokoknya benda ya. Itu apakah dia tuh meyakini benda itu punya kekuatan atau bagaimana? Iya. Kalau dikatakan apakah dia meyakini, berarti keyakinan itu masing-masing kan. Justru saya melihat bukan dari sisi itunya, dari sisi lebih jauh. Ketika menghukumi dari orang yang melakukan sesuatu itu. Saya kasih contoh begini. Kalau kamu datang keluar Batang, nanti kamu akan dapat keturunan, kan gitu ya. Itu keyakinan seseorang itu kan nggak bisa diketahui. Iya. Apakah dia meyakini ini ada magisnya atau tidak, kan tidak diyakini, tidak diketahui keyakinan itu. Betul. Ada orang yang datang yakin bahwasanya di situ adalah tempat yang berkah, mintanya kepada Allah. Tapi ada yang datang ke tempat situ, dia mintanya kepada Mbah, saya belum menikah, tolong dong kapan saya menikah, atau Mbah saya udah nikah lama belum punya anak. Keyakinan itu kan nggak ketahuan di dalam hati. Ya. Saya tidak memandang dari situnya, karena keyakinan nggak bisa dilihat. Yang saya lihat adalah kenapa ada orang yang datang ke kuburan dengan niat yang orang itu nggak tahu, kok sudah bisa menghukumi bahwasanya itu syirik. Oh. Justru malah melihatnya dari situ. Saya kasih ilustrasi sederhana begini. Banyak orang hari ini yang ziarah kubur, kan gitu ya. Siapa yang tahu kalau dia itu di situ adalah melakukan kesyirikan? Kan nggak tahu. Nggak ada yang bisa menjamin kan. Betul. Tapi ketika dia datang ke situ, kenapa ada dua orang yang mengatakan dia itu baik, yang satu bilang enggak, dia itu syirik. Kan ini dua orang nih yang selalu berbeda. Dan dua orang yang selalu berbeda ini nggak ketemu ketika nggak klarifikasi. Dan sayangnya umat Islam itu harusnya husnudzon kepada orang lain. Harusnya itu ketika husnudzon, oh saya tahu bahwasanya yang datang itu pastinya tidak syirik, kan begitu ya? Harusnya gitu. Harusnya kan begitu. Tapi enggak. Ada yang menganggap semuanya syirik, ada yang menganggap semuanya baik. Nah, makanya kalau saya lihat tabaruk itu, kita nanti akan urutkan begini. Keyakinan terhadap suatu benda itu tipis memang Ustaz. Bedanya. Saya kasih contoh-contoh kalau di zaman Nabi. Itu mulai dari Nabi Yakub tadi, ketika Nabi Yusuf itu ketemu lagi saudara-saudaranya, kemudian bapaknya yang sangat bersedih itu sampai dia itu buta gara-gara selalu menangis, makanya Nabi Yusuf bawa bajunya, nih kasih bapakku, kan gitu ya. Terus lemparkan, kemudian usapkan. Oke. Pertanyaannya, yang memberikan manfaat berkah siapa? Baju atau Allah? Pastinya Allah. Tapi kenapa ketika orang melakukan seperti itu, ada orang yang mengatakan itu pasti dia itu syirik karena menganggap baju itu ada tuahnya. Lah, dari penilaian itu yang gegabah itu, kenapa seolah-olah selalu kalau orang itu percaya terhadap suatu benda itu dianggap
hal itu Oke. syirik gitu loh. Oke, paham. Paham kan ya? Paham. Ustaz. Nah, Kita jeda dulu nih, Ustaz. Azan. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi kajian kita. Tadi Ustaz Hanif menerangkan kalau masalah keyakinan itu kan tidak ada yang tahu, itu kembali ke masing-masing personal, individu. Tapi kenapa kok setiap ketika bertabaruk misalnya ziarah kubur, kenapa langsung dipersepsikan itu syirik? Nah, kan tidak tahu yang di dalam hati yang ziarah kubur itu apa. Bisa saja memang untuk mendoakan, begitu kan, tidak selalu, tidak identik ya, ziarah kubur tidak identik dengan syirik. Saya mungkin punya jawabannya. Jadi begini, di sebagian ulama itu memang ada gerakan atau pemikiran, sebenarnya gerakan ya, tapi juga pemikiran untuk membersihkan noda-noda syirik sampai sebersih-bersihnya. Katakanlah misalnya yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim. Terus di Jazirah Arabia itu abad-abad yang lalu ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kekuatan kerajaannya gitu ya. Mereka ini adalah kalangan orang-orang yang memang sangat kalau bahasanya bahasa ramahnya itu sangat berhati-hati. Naksya alla naqa'afihi. Kita takut untuk jatuh ke dalam syirik gitu kan. Oleh karena itu melakukan begitu banyak dakwah ya, yang sifatnya selalu mengajarkan orang untuk jangan saddan lidzari'ah, untuk mencegah dari jatuhnya gitu. Begini, bertabaruk itu kan hukumnya tidak wajib, itu sunnah atau minimal boleh gitu kan. Tapi kalau dia berada pada pinggiran jurang, yushiku an yaqa'a fihi, ya nyaris hampir mau jatuh, kan mendingan nggak usah gitu loh. Nah mendingan nggak usah, sehingga para murid yang belajar ke mereka, muridnya lagi, cucunya dan seterusnya begitu, ya mungkin kalau seniornya agak sedikit wise gitu, tapi ketika udah grassrootsnya, anak buah keroconya lah gitu kan, itu kan udah kayak preman pasar gitu, jadi istilahnya udah galak gitu kan. Nggak boleh lihat orang ke kuburan dikit pentung gitu. Seperti yang tuh di Masjid Nabawi ini kan begitu ya. Saya sama Ustadz Hanif jalan-jalan di Masjid Nabawi ke sonoan ini mana sih kiblatnya nih? Kiblatnya situ ya. Arah kiblat ke sonoan dikit kan ada kubur Baqi gitu kan. Kalau kita ke kuburan Baqi itu lamaan dikit udah dipentung kita. Iya, kenapa? Musyrik. Walaupun belum musyrik sih sebenarnya gitu. Cuman biasanya orang yang ke situ pada musyrik gitu. Makanya askar itu bawa pentungan gitu kan. Lamaan dikit aja getok jidat kita gitu kan. Nah ini yang tadi Ustadz Andi bilang, kenapa sih? Kan belum tentu syirik juga. Dalam pandangan mereka ya saddan lidzari'ah, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi daripada mendingan getok aja duluan biar nggak pada ke situ gitu kan. Kira-kira begitu latar belakang pemikirannya. Dan mereka yang pada kuliah ke Saudi pulangnya kan pada jadi ustadz, ya kan, pada bikin TV, pada bikin radio, pada nulis di website dan sebagainya. Terus orang Indonesia yang nggak ngerti apa-apa dengan agama Islam kan mengakses itu semua, maka jadi rame itu bahwa tabaruk haram lah, syirik lah pastinya gitu-gitu semua. Itu saya jelasin. Saya paham tadi itu pemikirannya mungkin seperti itu ya awalnya saddan lidzari'ah. Tapi kan sampai lebih jauh lagi mereka malah menuduh. Tadi saya bilang yang atas wise. Nah kalau udah anak buah kan biasanya dia cari cari pengakuan gitu kan biar ketahuan kayak kerja gitu loh ya kan. Jadi kan bisa bikin proposal, bisa bikin laporan, udah dihancurin kuburan semua kan gitu loh. Jadi minta dana agar ngancurin kuburan tuh gimana caranya gitu kan. Nah, jadi kalau di atasnya sih mungkin rada-rada smooth ya, Imam Ibnu Taimiyah gitu sebenarnya agak smooth gitu. Kalau dibandingkan dengan kroconya di bawah gitu. Yang kroco-kroco ini yang suka jadi masalah itu sebenarnya gitu loh. Kroco namanya juga kroco kan, beda lah sama senior gitu loh. Nah ini bagaimana Ustaz? Mungkin tadi masih bisa dipahami seperti itu, tapi ketika menjustifikasi atau menghukumi itu syirik, membuat
hukum menjas ya, menjas itu apa namanya sebuah kesyirikan. Nah ini kan berbahaya juga Ustaz. Ya, menuduh sesuatu yang tidak syirik, menuduh syirik. Nah ini bagaimana Ustaz? Konsekuensinya atau bagaimana nih? Oke, begini. Pertama memang ada hal yang disepakati syirik. Ada yang disepakati tidak syirik kan gitu ya. Ya harus jelas. Harus Ya. jelas nih. Ziarah kubur boleh, sunnah. Oke ya. Oke. Minta kepada wali, ini nanti jadi masalah. Cara mintanya gimana? Apakah tawasul atau Mbah saya minta, kan gitu jadi masalah. Ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi dua hal. Dua halnya begini. Yang pertama kali adalah kebanyakan orang yang menganggap syirik itu dalilnya adalah sebagaimana orang di zaman Nabi yang mereka itu menyembah selain Allah. Kebanyakan ketika ada ayat yang turun kepada orang-orang musyrik di zaman Nabi itu dipakai untuk menyebutkan orang syirik di hari ini. Oke. Saya kasih contoh. Kalau tadi disebutkan Ustaz Sarat itu hanya untuk mendekatkan kan itu ya. Itu kan mirip dengan orang-orang zaman dulu. Ya. Ada juga ayat yang menyebutkan begini, walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Di dalam surat Az-Zumar ayat 3 memang disebutkan apa yang kita sembah itu sebenarnya bukan kita sembah kecuali untuk mendekatkan kepada Allah kan gitu ya. Ya. Ayat yang dipakai untuk menganggap syirik perlakuan atau kelakuan orang yang ke kuburan itu diantaranya itu, yaitu kita nggak nyembah kuburan kok, kita biar dekat dengan Allah kan gitu ya. Ya. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 3 gitu ya. Ada hal yang harusnya diperhatikan begini. Ayat ini turun kepada orang musyrik, orang kafir. Oke. Ketika suatu ayat yang diturunkan kepada orang musyrik, kepada orang kafir, kok diletakkan untuk menghukumi orang yang sudah bersyahadat, itu masalah tersendiri. Oke. Bahkan dikatakan begini, Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya orang nanti di akhir zaman itu disebut syirarul khalqi, orang-orang yang jelek. Nanti hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, dikatakan begini, kan Ibnu Umar yarahum syirarul khalqillah, disebut ada orang yang dia itu jelek, yang mana begini, innahum intalaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minina. Sebenarnya ada orang yang di akhir zaman itu termasuk syirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk, yaitu orang yang ketika ada ayat yang turun kepada orang kafir kok dijadikan kepada orang musyrik, kepada orang muslim. Ini kejahatan tersendiri nih. Ayat yang turun kepada orang musyrik, orang kafir dijadikan, kok dituduhkan, ini ayatnya loh buat kamu, loh kok bisa, kan saya muslim. Ibnu Umar bilang ini syirarul khalqi, ini kejahatan yang pertama malahan. Makanya hati-hatinya syirarul khalqi dalam bahasa lain disebut dengan khawarij malahan. Khawarij. Iya. Saya tambahin satu hadis yang lebih spesifik. Ini kalau hadis yang lebih spesifik itu Nabi menyebutkan begini. Inilastu akhsha alaikum antusyriku walakin akhsha alaikumud dunya. Saya kalau kepada kalian tuh enggak khawatir syirik kok. Loh, Nabi enggak khawatir syirik gimana sih? Kan gitu ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalian itu berlomba-lomba dalam hal duniawi. Nabi tidak khawatir apa? Syirik. Ini hadis yang riwayatnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Oke. Kemudian ada hadis yang sahih juga. Ini yang lebih spesifik. Saya bacakan hadisnya biar nanti kita tahu. Begini. An Hudzaifah haddatsau qala Rasulullah, dari Hudzaifah dia bilang begini, innama atakhawafu alaikum rajulun. Saya itu khawatir kepada orang yang mana dia itu qara'al Qur'ana. Dia itu orang yang membaca Al-Qur'an. Berarti soleh enggak? Soleh pastinya. Soleh. Iya. Tanda-tanda kesolehan. Tanda-tanda kesolehan pastinya baca Quran. Oke. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, sampai dia itu terkenal dengan bacaannya, sampai dia itu alim di dalam bab itu. Wa kana riddan di Islam, dia itu awalnya itu membela Islam, ghayyarahu ila masyaallah, tapi dia kembali ke kemudian berbalik arah, kemudian wa sa'ala jarihi bisaif, kemudian dia itu datang kepada tetangganya yang muslim dengan pedang. Kalau pedang ya sekarang pentung lah gitu ya. Kalaupun pedang kan mungkin agak-agak serem. Oke, dengan pentungan waromahu bisyirki, dan dia itu menuduh tetangganya syirik. Oke. Nah ini nih romahu bisyirki, ini dia membaca Quran loh, tapi menuduh tetangganya apa? Syirik. Qala qultu ya Nabi Allah, dia bertanya, ayuhuma aula bisyirki, di antara dua ini yang mana yang paling syirik, itu yang mana? Dikatakan al-marmi amir romi. Nah, ini ada istilah romi ya.
yang dituduh atau yang menuduh. Jadi Romi itu yang menuduh, Al-Marmi yang Dituduh. dituduh. Ada orang baca Quran, bagus kan ya, kemudian dia menuduh tetangganya Syirik. syirik. Lah, yang lebih berhak untuk disebut syirik itu yang mana? Yang Dituduh menuduh. atau yang menuduh? Kata Nabi, qala balur Romi. Yaitu orang yang menuduh. Hadisnya sahih Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan dalam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, bahkan kalau kurang puas juga ya. Ini kalau Ibnu Hibban kan ulama dulu, ya udah, yang mensahihkan salah satunya adalah Al Albani. Oke. Oke, jadi kalau sekarang kan itu kurang nih sahih Ibnu Hibban, walaupun sudah sahih Ibnu Hibban sih, ya udahlah. Yang mensahihkan bukan sahih Ibnu Hibban, yang mensahihkan adalah Albani, gitu kan ya. Kurang, kan udah cukup tuh. Ya. Nah ini nih hadis ini dua hal yang sangat berbahaya. Yang pertama, menjadikan ayat yang turun kepada orang musyrik, orang kafir kepada orang muslim. Yang kedua, ketika ada orang yang baca Quran sampai ahli, ketika dia menuduh tetangganya dengan syirik, ditanya siapa yang lebih aula bisyirki yang mana, malah jawabannya Nabi apa? Ar-Rami. Makanya satu dari boleh, tapi kalau menganggap syirik itu yang berbahaya. Oke. Kan gitu ya. Jadi di sini Ustadz Hanif ingin menegaskan ya bahwasanya menerapkan ayat yang kepada orang mukmin, menerapkan ayat untuk orang kafir kepada orang mukmin, juga menuduh syirik kepada orang itu hal yang sangat berbahaya. Ya harusnya hati-hati lah. Yang harus hati-hati. Beda dengan tadi satu tariah seperti itu ya. Ya. Taib. Sangat jelas ya, bisa dipahami. Taib, saya ingin bertanya ke Ustaz Sarot nih. Kalau di Al-Quran sendiri itu ada nggak tabaruk itu? Iya, jadi Membahas gini. tentang tabaruk. Kalau di dalam Al-Quran itu ada banyak ayat yang ngomongin tentang keberkahan ya. Baik keberkahannya itu di dalam Al-Qur'annya sendiri ya, di dalam Al-Qur'an, ataupun keberkahannya pada hal-hal yang lain. Tetapi begini jamaah sekalian, saya ingin memberikan contoh lagi. Tadi kan saya kasih contoh bagaimana bapaknya Nabi Yusuf itu bertabarruk dengan baju anaknya. Anaknya itu Nabi Yusuf ya. Biasanya orang bertabarruk kan sama orang tua, ini enggak, orang tua bertabarruk sama anaknya. Ya karena anaknya kan Nabi ya, maka dan itu juga emang perintah juga dari Nabi Yusuf juga ya. Tentu Nabi Yusuf dapat perintahnya dari Allah. Idhabu biqamisi hadza, bawa nih baju saya, biqamisi hadza ala wajhi abi, dan berikanlah diusapkan kepada wajah ayah saya, ya tibasiro, dia akan terbuka lagi matanya. Dan benar, falamma anja'ahu al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Jadi benar, begitu diusapkan ke wajahnya maka matanya itu ngelihat lagi gitu kan. Itu kan kasusnya ada di dalam kisah Nabi Yusuf. Yang kedua kasusnya ada dalam kisah Bani Israel, rakyatnya atau umatnya Nabi Musa alaihissalam sepeninggal Nabi Musa. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Baqarah 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Tabut itu ya kayak kotak apa sih ya, kayak peti gitu ya, kayak kotak gitu. Jadi nabi mereka ini sesudah Nabi sesudah Nabi Musa, Nabi Harun gitu ya. Itu mengatakan buka nih tabut ini, di dalamnya ada sakinah, ada kedamaian dari Tuhanmu, dan di dalamnya ada baqiyah, sisa-sisa sejarahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Nah itu kalau kita baca nanti tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini, maksud dari peninggalan Nabi Musa dan Harun di dalam kotak itu adalah tongkatnya Nabi Musa. Itu masih tersimpan di situ. Sama juga ada sendal dan ada pecahan Taurat yang dulu pernah dibanting sama Nabi Musa. Nabi Musa ini kan orangnya rada-rada temperamental, Pak. Jadi ceritanya dia naik ke atas Bukit Tursina, dipanggil sama Allah untuk menerima 10 perintah Tuhan, dan turun tuh membawa perintah itu dalam dalam lauh, dalam batu gitu, tulisannya tuh nggak boleh berzina, nggak boleh tuh pakai batu gitu. Nah pas begitu dia turun, dia kesel karena umatnya ini bukannya beriman malah lagi berzina, lagi mabok, lagi apa dan sebagainya. Saking keselnya itu
Taurat yang dia bawa itu dibanting gitu, pecah gitu loh. Saking keselnya gitu kan, istilah kata kalau pakai bahasa Betawi, gua capek-capek nerima wahyu, lu pada begitu, banting aja sekalian gitu kan. Nah pecahan-pecahannya itu kemudian serpihannya dikumpulin, terus jadi peninggalannya Nabi Musa gitu, dimasukkan ke dalam tabut itu. Nah dari situ kemudian nanti setelah bertahun-tahun kemudian nabi-nabinya Bani Israel itu kemudian mengeluarkan itu untuk sakinah gitu, yang ditafsirkan oleh para ulama sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, ya di situ mereka mengambil keberkahan dari tongkatnya Nabi Musa, sendalnya dan pecahan-pecahan batu yang tertulis di situ. Nah, itu kisah itu ada di dalam Al-Qur'an dan para ulama, para ahli tafsir mengaitkannya itu dengan tabarruk dengan benda-benda para nabi dan rasul terdahulu gitu ya. Jadi ada di Al-Quran kisah-kisah seperti itu. Nanti kalau masuk ke hadis lebih banyak lagi para sahabat bertabaruk dengan Rasulullah, baik ketika beliau masih hidup dan juga ketika beliau sudah meninggal, dengan bajunya, dengan piringnya. Bahkan ketika Nabi masih hidup ada yang bertabaruk dengan air kencingnya. Air kencingnya Nabi. Jadi Nabi itu gini Pak ya, zaman dulu ya, kan belum ada WC di dalam rumah. Orang kalau mau buang air kecil, air besar kan harus ke padang pasir gitu. Jadi kalau misalnya malam tuh pengen pipis itu nggak bisa, susah Pak. Nah maka biasa orang punya kayak wadah baskom gitu. Kalau kencing di situ aja dulu gitu, baru besok ntar kapan-kapan dibuang. Jadi emang tempat buat orang ngeludah, tempat orang buang kotoran lah, ditampung gitu. Nah itu ada salah seorang sahabat itu, Nabi kan kencing di situ, maksudnya buat dibuang. Disuruh buang, bukannya dibuang, diminum air kencingnya Nabi gitu kan. Nah itu kan kalau yang nggak pernah dengar hadisnya atau nggak tahu begitu kan, musyrik tuh berarti gitu kan, musyrik gitu. Ya padahal ya begitulah praktek para sahabat, dan Nabi tidak melarang kan, Nabi tidak memerintah sih sebenarnya, juga tidak melarangnya juga, Nabi membiarkan. Nah kalau membiarkan kan jatuhnya adalah sunnah juga, sunnah takririyah sebenarnya. Nah itu ada banyak itu ya, termasuk dengan ya tadi dengan cincinnya Nabi, dengan tongkatnya, dengan apa dan sebagainya, itu banyak. Jadi kalau dibilang bertabaruk itu boleh apa enggak sih? Ya kalau ngelihat di Quran ada contoh-contoh kisah-kisah di masa lalu yang diceritakan Quran. Kalau kita buka hadis ada contoh-contoh di mana para sahabat melakukannya. Artinya tidak bisa dibilang haram secara total kan gitu ya. Walaupun memang bisa saja praktek itu kalau salah penggunaannya atau tidak sesuai SOP-nya, itu bisa nyemplung ke yang haram gitu. Nah tinggal masalah SOP-nya aja bagaimana. Rupanya SOP-nya juga nggak sepakat gitu. Ada yang SOP-nya begini, tapi sebelum kena pasal mendingan nggak usah aja dulu gitu. Kayak polisi Pak di ganjil genap, kita belum masuk wilayah ganjil genap, tapi dia udah berdiri di situ, langsung ditilang. Kan saya belum nyampe Pak di sono. Ya tapi kan bakalan nyampe juga katanya. Ya enggak, kan saya berhenti di sini. Berhenti nggak boleh Pak di sini. Bapak kena juga. Pokoknya lu pasti kena aja gitu kan. Kan kesal juga kalau kayak gitu. Iya, sadu zari'ah. Nah padahal batasnya di sebelah sono Pak, masih 10 meter lagi, belum kena harusnya. Ya tapi namanya dia juga yang kuasa, ya terserah dia begitu kan. Oke, jadi intinya baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, tabaruk itu memang ada. Ada. Ya, kisah-kisah tabaruk itu ada seperti itu. Tapi nah sekarang nih Ustaz Hanif, lalu model-model tabaruk itu seperti apa nih Ustaz Hanif yang tidak benar. Kalau tadi Ustaz Syarat bilang tabaruk di Quran ada, memang begini Pak. Kalau kita sebut kata tabaruk, apa yang ada di lintasan pikiran kita itu kan tergantung orangnya Pak ya. Ada yang bilang tabaruk adalah Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub kan gitu ya. Oh berarti boleh karena tadi Al-Quran. Tapi ketika disebut kata tabaruk, ada juga yang memaknai, tabaruk itu apa? Minta berkah kepada Kiai Selamat, karena ada juga ya. Maka dalam memaknai sesuatu itu kan kita nggak bisa memaknai dengan namanya. Kan kita tabaruk hukumnya gimana? Ya tergantung tabaruk yang bagaimana dulu. Makanya kita bagi menjadi tabaruk yang disepakati, tabaruk yang tidak disepakati. Ini paling penting Pak. Kalau dikatakan tabaruk adalah haram itu keliru. Nah, kalau dikatakan tabaruk adalah boleh, itu juga kurang pas. Makanya kita harus tahu tabaruk yang bagaimana kan gitu Pak ya. Kalau kita lihat sebenarnya tabaruk itu ada yang disepakati kebolehannya, yaitu yang ada syariatnya.
mulai dari tabaruk dengan baca bismillah, itu kan tabaruk juga Pak. Ketika kita mengawali segala sesuatu dimulai dengan bismillah, berarti kita mengharapkan basmalah itu. Walaupun di Indonesia ditambahi, enggak hanya cukup bismillah, tambah apa? Al-Fatihah ya Pak ya. Ini kan tabaruk juga. Emang boleh Pak Ustadz? Emang Fatihah dilarang baca? Ya kan nggak masalah. Nah kenapa Fatihah? Ya kalau Al-Baqarah kelamaan ya Pak ya. Ya kan sebenarnya sepele Pak. Tapi orang itu bertanya, dalilnya apa? Ya emang nggak boleh kan itu Pak ya. Kan mengkhususkan sesuatu, emang nggak boleh mengkhususkan sesuatu, kan jadi masalah. Oke, ini namanya mengharapkan keberkahan dari membaca Al-Quran Pak. Makanya orang di Indonesia itu ketika ada orang minta didoakan itu selalu dibacakan Fatihah dulu, itu kenapa? Ya biar berkah. Kan gitu Pak ya, baru berdoa kepada Allah. Itu kan keberkahan yang disepakati. Tabaruk dengan air zam-zam itu juga disepakati. Kalau mau sembuh, mau apa, minum zam-zam. Pertanyaannya, emang kamu yakin kalau zam-zamnya ada magisnya? Kan gitu Pak ya. Terus kalau yakin emang berarti kita menyembah air zam-zam, kan enggak juga. Kan gitu Pak ya. Oke, ini yang nanti jadi masalah. Tapi disepakati boleh. Termasuk tabaruk yang disepakati boleh adalah tabaruk dengan Nabi ketika masih hidup. Ini sepakat boleh. Atau tabaruk dengan benda-benda yang ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Ini juga disepakati boleh. Boleh. Dan unik-unik, kalau tadi Ustaz Saurat menjawab satu, yaitu kencingnya Nabi, itu ternyata ada hal-hal yang lainnya juga. Tapi ini disepakati dulu ya. Nanti saya akan sebutkan yang tidak disepakati, yaitu tabaruk dengan Nabi setelah meninggal, bukan kepada barangnya Nabi, yaitu kepada Nabi setelah meninggal, seperti ziarah kuburnya. Ini kan tabaruk kepada Nabi setelah meninggal, yang tidak disepakati. Atau tabaruk kepada orang soleh yang masih hidup atau setelah meninggal. Ini juga tidak disepakati kebolehannya, tapi mayoritas ulama memang boleh. Saya akan sebutkan contoh-contoh yang dilakukan oleh sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup maupun sudah meninggal, dengan badannya Nabi ataupun barang yang ditinggalkan oleh Nabi. Kalau tadi saya menyebutkan satu, sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita lihat nih, Imam Bukhari mengawali kitabnya saja, beliau sudah menyebutkan begini: Babu ma dzukira min tir'in nabi wa asahu wa sayfihi wa qadahi wa khatamihi wa masta'malal khulafa ba'dahu min dzalika mimma lam yudkar kismatuhu wa min sya'rihi wa na'lihi wa aniyatihi mimma yutabarraku ashabuhu wa uruhum ba'da wafatihi. Jadi memang Imam Bukhari menyebutkan ini yang ditabarukin oleh sahabat Nabi setelah peninggalan Nabi. Jadi memang tabaruk itu kalau di dalam hadis malah lebih komplit lagi. Tapi ini yang disepakati Pak ya, tentang hal-hal yang melekat di dalam Nabi maupun yang dari jasad Nabi. Kalau kita lihat yang pertama adalah air wudhu Nabi. Sahabat Nabi hampir berantem gara-gara rebutan air wudhu bekas dari Nabi. Kadu yaktatilu, nah hampir berantem, rebutan. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita yang lebih unik lagi, kalau kita bicara mengenai rambut. Ini rambut itu lebih unik lagi begini Pak. Kalau rambut itu kalau kita sebutkan nanti ada di dalam beberapa riwayat, Nabi malah ketika cukur rambut itu sengaja rambutnya dikasih ke Anas. Nas, ini rambutku, bagiin sono. Jadi malah sengaja dibagikan. Dan rambut ini sampai zamannya para ulama. Satu riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya anaknya yaitu Abdullah itu pernah diwasiatin sama bapaknya. Imam Ahmad bin Hanbal itu meninggal tahun 241, Pak. Berarti jauh. Beliau saat fitnah khalqul Quran, beliau itu masih bawa rambut Nabi. Dia ketika di penjara itu mau dipukul Pak ya, dia mengaku ini saya bawa rambut Nabi loh, tetap aja dipukul karena yang memukul ini nggak tahu agama. Oke. Tetapi ketika sebelum meninggal beliau berwasiat kepada anaknya yaitu Abdullah, bilang begini, nak nanti kalau saya meninggal rambutnya Nabi ini tolong, ada 3 Pak, beliau punya 3. Yang satu letakkan di mulut, yang 2 letakkan di mata. Jadi 2 di mata, 1 di mulut. Ini sampai meninggal diletakkan di kain kafannya bareng Imam Ahmad bin Hanbal meninggal. Bahkan Khalid bin Walid yang sahabat Nabi yang Islamnya masuknya belakangan tahun 8 Hijriah, beliau Pak ketika perang itu selalu menang Pak, walaupun badannya itu ya kena pedang juga. Bahkan beliau bilang
tidak ada sejengkal dari bagian tubuh kecuali ada bekas lukanya. Tapi sayangnya kata beliau, saya meninggalnya enggak seperti pahlawan, saya meninggalnya di atas kasur gitu ya. Seperti ibu-ibu gitu. Dia sedih. Tapi usut punya usut, dia pernah perang, Pak. Ketika perang itu berkecamuk, dia topinya, kolan suahnya, topi perangnya itu jatuh. Dia itu malah enggak perang, malah nyariin topinya. Kata dia, di topiku itu ada rambutnya Nabi. Saya itu kalau perang pakai rambutnya Nabi itu selalu menang. Jimatnya itu berarti. Jimatnya. Makanya ini kan tergantung keyakinan kan. Kalau ditanya jimat bagaimana lah, itu Khalid bin Walid kan gitu Pak ya. Makanya bedanya tipis, agak susah. Ketika keyakinan itu dihukumi, ya keyakinan yang seperti apa yang dikatakan syirik itu kan susah. Sebagaimana menghukumi orang itu munafik kan susah. Karena munafik kan disembunyikan. Emang ente tahu yang disembunyikan nggak susah. Oke. Ini rambut. Kemudian dahaknya Nabi, keringatnya Nabi. Kalau keringat itu istrinya Nabi, bukan. Kalau keringat itu nanti ada yang mengumpulkan. Ketika Nabi tidur dikumpulkan, kemudian dibuat campuran minyak wangi, kemudian sampai meninggal itu dibawa Anas, dan ketika meninggal Anas bilang nanti dicampurkan buat mandi saya ya. Masya Ini Allah ya. kalau disebut cinta Nabi itu ada hulunya, ada ada berlebihannya. Saya itu bertanya, emang kamu punya standar cinta Nabi sehingga tahu kalau ini berlebihan? Karena Nabi aja bilang, kalian itu tidak beriman kepadaku kecuali kalian itu lebih cinta kepadaku daripada kamu sendiri, keluarga dan orang-orang yang lainnya. Maka disebut berlebihan mencintai Nabi itu batasnya apa? Kan gitu ya. Justru ketika ada orang ente berlebihan mencintai Nabi, justru ente yang mufrid, ente yang belum mencintai Nabi. Gitu. Ini kalau kita lihat sejarah sahabat Nabi, bagaimana mereka berebut bekas dari sesuatu yang sifatnya kebendaan. Kalau tadi yang nempel, kalau tadi dari bagian tubuh. Ternyata sahabat Nabi setelahnya itu ada barang yang sifatnya nempel, yaitu jubahnya Nabi. Jubahnya Nabi itu ketika Nabi meninggal dipakai di rumahnya Hafsah. Hafsah itu anaknya Nabi. Ketika anaknya Umar, istrinya Nabi. Ketika Nabi setelah meninggal, orang-orang Madinah itu kalau lagi sakit itu enggak datang kepada dokter, datangnya malah kepada Hafsah. Bajunya Nabi dicelup kepada air, airnya diminum. Jubahnya Nabi, komisnya Nabi. Jadi orang-orang yang pada syirik-syirik itu kita bilang tuh rupanya punya landasan mereka ya. Iya, kepada Nabi. Nah, iya kan. Ini kalau mau pinter bukunya dibakar, airnya diminum kan gitu ya. Nah, itu kan memang dari sini kan contoh-contohnya sebenarnya. Makanya nanti kalau ditanya tabaruk apa yang berbeda pendapat para ulama, ya ketika tabaruk itu bukan kepada Nabi tapi kepada ulama. Apakah ulama itu seperti Nabi? Ya, ada ulama kan ketika ahli waris Nabi kan. Ini tanganku nih berkah nih kan itu ya. Ini kan jadi masalahnya di situ. Jadi kalau contoh tabaruk, kalau disebut tabaruk meyakini sesuatu disebut syirik, ini kurang benar, kurang pas. Kenapa? Karena sahabat Nabi juga melakukan hal yang sama dan mereka tetap yakin yang memberi keberkahan adalah Allah, kan gitu ya. Tapi mereka tahu bahwasanya ini ada berkahnya. Yang jadi masalah adalah setelahnya itu. Oke. Nah ini kalau Nabi setelah wafatnya nih, kata antum kan masih berbeda pendapat. Nah ini kita ingin tahu nih Ustaz, bagaimana sebenarnya duduk perkaranya ini? Oke. Setelah Nabi setelah meninggal ya? Iya. Oke. Kalau Nabi ketika masih hidup sepakat, baik meminta doa atau barang-barangnya. Kalau Nabi setelah meninggal kok barangnya itu masih dipakai oleh sahabat Nabi, itu juga sepakat. Yang jadi masalah adalah setelah Nabi meninggal, apakah masih ada keberkahan untuk ziarah ke kuburnya atau kita itu datang ke hujrohnya atau ke kamarnya Nabi. Mungkin sebelum itu diteruskan, jadi gini, yang tadi contoh-contoh tadi itu kalau disodorkan faktanya dalam hadis-hadis sahih kan ya, kepada mereka yang tadi dikit-dikit sirik, bahkan juga mengatakan tidak boleh kita berlebihan dalam mencintai Nabi, boleh jadi mereka juga ingkar dengan hadis-hadis sahih itu. Itu kan tadi semua hadis sahih kan, yang disebutkan pada bayangkan jubahnya Nabi kan makhluk itu, bukan Allah dan gak punya kekuatan apa-apa.
kok dicelupin di air lalu airnya diminum buat orang sakit Untuk kesembuhan. untuk kesembuhan. Itu kan kejadian, dan kejadiannya kan di masa sesudah Nabi wafat ya. Betul. Tapi yang melakukannya kan para sahabat gitu loh. Ini saja kalau belum diyakini kesohihannya, nggak akan bisa meyakini yang berikutnya gitu. Justru kuncinya malah di sini dulu. Mereka yang sedikit-sedikit bilang haram, syirik dan tidak boleh ghulu dan sebagainya, coba ditampilkan fakta-fakta barusan itu. Dan itu hadisnya sahih, dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi masih hidup dan tidak dilarang oleh Nabi, dan juga dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi sudah wafat dan tidak ada yang larang-larang. Fakta itu bisa enggak dia terima gitu. Itu kan fakta ya kan, dan sahih gitu loh. Kalau itu dia bisa terima, mungkin yang berikutnya dia bisa terima. Tapi kalau fakta yang di situ saja, yang langsung berhubungan dengan Nabi dari awal udah masa sih begitu kan, masih nggak yakin, ya nggak akan mungkin keterusannya dia akan bisa menerima. Lawong yang aslinya aja dia nggak terima, gimana yang far'inya, yang tambahannya, kan nanti ulama ya kan. Nabi aja dia nggak percaya, gimana dia mau percaya sama ulama ya. Tabarruk kepada Nabi aja dia nggak terima, padahal hadisnya sahih. Bagaimana mungkin dia bisa menerima konsep tabarruk kepada orang soleh gitu loh, ya kan? Nah di situ itu yang sangat krusialnya justru kalau menurut saya yang utama ini. Bisa nggak terima fakta bahwa ternyata para sahabat melakukan itu loh. Dan kalau sahabat melakukannya, kalaulah itu syirik, pastinya Nabi udah ngomel-ngomel duluan. Kagak boleh, apa-apaan lo, kan mesti begini gitu kan dari awal kan. Nah, Nabi kan tidak melarang, ya, artinya itu kan dibenarkan. Konsep ini kalau bisa diterima, baru kita beranjak kepada konsep berikutnya. Tapi mungkin mereka berdalih ya itu kan benda-benda Nabi. Benda-benda Nabi bukan benda-benda ulama, mungkin di situ. Ya kalau diterima, titik insya Allah krusialnya. keterusannya gampang. Karena dari awal bertabaruk dengan benda, bukan dengan Allah. Kan yang dikit-dikit nggak boleh itu kan, nggak boleh, itu musyrik, itu musyrik. Karena kita meyakini ada kekuatan di situ, itu majis dan sebagainya, gitu kan. Nah itu oke. Sekarang gini, ini hadis sahih dan Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya. Ente bisa terima nggak hal itu? Nah kalau dari awal, nggak bisa. Lah ini hadisnya sahih loh. Mungkin maksudnya beda kali, itu mungkin dinasak kali, ada gitu kan. Kalau itu saja dia tidak terima, nggak mungkin akan bisa terima yang langkah selanjutnya. Ya sekarang mau terima dulu apa enggak? Kalau nggak terima kan berarti nanti Islamnya perlu dipertanyakan karena mengingkari hadis sahih, ya kan? Orang mengingkari hadis sahih gitu loh, katanya kembali Quran Sunnah. Nah ini Sunnah dia nggak terima, ya kan? Jadi dari awal aja udah mati langkah sebenarnya gitu. Tapi tadi sebenarnya Ustaz Hanif sudah menjelaskan itu ya, bahwasanya Nabi ketika wafat, ketika masih hidup dan benda-benda Nabi, baik ketika Nabi masih hidup ataupun setelah wafat itu tabaruk yang disepakati boleh ya. Nah sekarang Nabi setelah meninggal. Oke. Memang yang jadi perdebatan itu dua Pak sebenarnya kalau dalam tanda kutip saya. Kalau besarnya begini, Nabi setelah meninggal dan juga ulama setelahnya. Apakah Nabi bisa ditabarukin setelah meninggal? Maksudnya Bapak hadir ke makamnya, itu kan tabaruk kepada Nabi. Atau yang kedua, apakah ulama juga bisa disamakan dengan Nabi gitu ya? Oke, saya akan jawab yang pertama dulu dengan pernyataan dari Al-Zahabi. Al-Zahabi itu ulama yang dia itu muridnya Ibnu Taimiyah 748. Beliau meninggalnya 748, kalau Ibnu Taimiyah 728. Itu enggak begitu jauh. Memang beliau terkenalnya murid dari Ibnu Taimiyah. Walaupun murid yang loyal banget itu Ibnu Qayyim. Kalau Az-Zahabi ada cerita agak begitu kurang loyal terhadap pendapat-pendapat dari gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Salah satunya adalah kalau kita baca pernyataan beliau itu agak lumayan nyindirnya begini. Ini saya akan bacakan plus arti-artinya. Qultu, kata beliau di dalam kitabnya Syiarul Alamin Nubala, ainal mutanatti'u, mana orang yang mutanate itu berlebih-lebihan dalam agama, khawatiran, paranoid ya. Al mungkir ala Ahmad, yang dia itu ingkar terhadap Imam Ahmad, karena memang beliau dalam rangka mengkritisi yang katanya ikut Imam Ahmad. Dan sekarang kan hampir sama. Ini sejak zaman beliau, di zaman Imam Az-Zahabi. Oke. Waqad sabata an Abdullah,
dan telah tetap bahwasanya Abdullah sa'ala abahu, tanya kepada bapaknya, yaitu siapa? Ahmad bin Hanbal. Kan gitu ya. Amman yalmasu rummanata mimbari Nabi, yaitu orang yang menyentuh mimbarnya Nabi, oke. Kemudian wa yamasul hujrah an-nabawiyah, yang menyentuh hujrah. Hujrah itu kamar, an-nabawiyah, kamarnya Nabi. Bertanyanya kepada Imam Ahmad, berarti kamarnya Nabi setelah Nabi meninggal atau sebelum meninggal? Setelahnya. Setelahnya. Kalau disebut hujrah Nabi itu sebagai bentuk dari penghormatan bahwasanya Nabi itu bukan kuburnya tapi hujrahnya gitu. Masya Allah. Karena dianggap Nabi itu fi qabrihi itu masih hidup gitu. Oke. Maksudnya para ulama dulu kesopanannya begitu, hujrah Nabi. Jadi Imam Ahmad yang ditanya tentang orang yang menyentuh mimbar Nabi dan juga kamarnya Nabi, yang mana kamarnya Nabi ya berarti kepada Kubur. Nabi. Kemudian faqala la ara bidzalika ba'san. Ketika Imam Ahmad menyebutkan enggak apa-apa kok gitu. Ya berarti Imam Az-Zahabi sedang menyindir orang-orang yang katanya pengikut Imam Ahmad tapi ingkar terhadap jawaban dari Imam Ahmad. Makanya beliau bilangnya begini, a'adzanallahu wa iyyakum, semoga Allah hindarkan kita dan kalian semua min ra'yil khawarij, dari pemahaman khawarij, wa minal bid'ah, dan juga dari kebid'ahan. Maksudnya begini, beliau itu ingin menyampaikan bahwasanya tabaruk dengan Nabi setelah meninggal itu nggak ada kok larangannya. Imam Ahmad aja begitu Bilang nggak apa-apa. Kok kalian katanya pengikut Imam Ahmad kok malah melarangnya, kan gitu ya. Ini kata Imam Az-Zahabi di zaman itu. Di zaman itu ya berarti jauh banget dari kita gitu. Makanya tetap menjadi perdebatan, tapi kalau ziarah ke makam Nabi semua sepakat. Kecuali pendapat yang katanya dari Imam Ibnu Taimiyah, beliau menganggap bukan ziarah makam Nabi tapi ziarah Masjid Nabawi, walaupun beliau membantahnya. Enggak, saya tidak mengatakan tidak mensunahkan gitu. Tapi para ulama menyebutkan Nabi walaupun setelah meninggal juga kita disunahkan untuk ziarah, yang mana ketika ziarah insya Allah mendapatkan keberkahan. Sebagaimana pernyataan dari Imam Az-Zahabi menyitir dari jawaban Imam Ahmad ketika ditanya anaknya Abdullah gitu. Baik ya, jadi itu jawaban yang antum bawa, nukilkan dari Imam Az-Zahabi ya, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan tidak apa-apa bertabaruk ya. Walaupun kalau madzhab empatnya sih cukup banyak sih, jadi saya kira satu mewakili lah. Oke, seperti itu. Tapi Ustaz Sarot, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah, kalau di kita kan tradisinya itu murid ya, apalagi kepada kiai itu kan cium tangan ya, seperti itu, menghormati. Nah, itu jenis tabaruk, mungkin jenis tabaruk. Nah, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Apa gitu juga jatuh kesyirikan atau bagaimana seperti itu? Ya begini, kalau kepada orang tua kita sering menyebut istilah keramat ya. Keramat itu kan juga bukan kepada Nabi ya, bahkan orang tua kita juga belum tentu ulama, belum tentu soleh juga belum tentu soleh juga gitu. Tapi semua orang sepakat, termasuk yang tadi bilang sirak-sirik juga sepakat. Kalau ada masalah datang ke rumah orang tua ya kan, kemudian berbaktilah pada orang tua, minta didoain sama orang tua. Itu biasanya doa orang tua itu mujarrab gitu, mujarab bahasa kitanya. Artinya lebih punya nilai keramatnya itu kan gitu. Jadi masyarakat kita ini memang kadang-kadang suka aneh-aneh gitu ya. Karena mungkin nggak tahu, kalau ziarah kubur syirik haram gitu. Kenapa? Karena menganggap di situ ada kekuatannya. Tapi kalau minum air zam-zam biar berkah, enggak gitu. Saya juga heran gitu, kenapa kalau air zam-zam enggak, tapi kalau kuburan itu enggak boleh gitu kan. Sama kalau kepada ulama enggak boleh, tapi kalau mau orang tua cium tangan enggak apa-apa gitu, karena itu orang tua lo yang ngelahirin lo, yang ya ngasih sayang dan sebagainya. Doanya orang tua tuh pasti terkabul lah, apalagi di masyarakat kita kan ada legenda maling kundang ya kan, macam-macam jadi batu lo gitu. Nah, itu udah takut itu orang-orang. Nah iya. Nah jadi gini sebenarnya, kalau yang orang tua yang belum tentu ulama, bahkan juga belum tentu soleh,
aja pada membolehkan gitu, meminta keberkahan dari orang tua, apalagi dari guru, dari orang yang udah pastinya soleh, udah pastinya berilmu. Kan guru itu kan dua itu sebenarnya, dikatakan guru agama itu ya pastinya nggak mungkin lah dia nggak soleh, pasti soleh gitu kan. Dan nggak mungkin jadi guru kalau nggak punya ilmu gitu. Jadi nilainya double tuh, walaupun nanti ada juga orang soleh tapi nggak ada ilmunya. Bukan nggak ada ilmunya, mungkin dia punya, tapi dia tidak dikenal sebagai orang yang mengajarkan ilmu yang banyak. Sehingga kadang-kadang ada orang menyebutnya, oh kalau gitu dia wali, gitu misalnya. Wali itu apa? Ya la ya'riful wali illal wali gitu kan. Nah, dia nggak bisa bikin definisi gitu. Pokoknya dia orang soleh dah. Kita datang ke rumahnya kita dapat berkah gitu kan. Nah, akan lebih tinggi lagi derajatnya kalau dia soleh dan dia juga ilmunya banyak. Sehingga kalau kita datang ke rumahnya, kita menghormatinya, kita bawa martabak 3 lapis, telurnya 3 gitu ya. Itu bukan cuma dapat keberkahan tapi ilmu gitu. Pulang tuh banyak yang kebuka di kepala saya setelah ketemu dengan orang alim gitu. Nah, itu kan derajatnya jadi lebih jauh lebih tinggi dari orang tua sendiri sebenarnya ya. Walaupun orang tua pasti punya jasa ya dalam membesarkan anaknya. Nah, cuma ya begitu tadi, kadang-kadang orang tipe yang seperti ini, profil tokoh yang alim, soleh gitu ya, itu memang nggak terlalu banyak. Yang sering terjadi itu tidak alim dan tidak soleh, tapi belaga alim, belaga soleh gitu loh. Yang banyak, Ustaz. Itu yang banyak di tengah masyarakat gitu. Kalau Kalau dilihat ilmunya kagak ada, solehnya juga nggak soleh-soleh amat juga. Nah terus lu bisa ngasih keberkahan apa gitu ya? Ini praktek dukun-dukun palsu yang kayak gini nih karena udah terlanjur banyak di mana-mana. Akhirnya yang orang soleh beneran, ya, yang orang alim beneran itu jadi tertutup, maksyufah gitu. Jadi bukan maksyufah, jadi apa? Muglak gitu, nggak kelihatan lagi, nggak bisa ketahuan lagi. Karena yang lebih banyak beredarnya adalah juhal, orang-orang yang jahil, orang-orang yang memang dia tokoh yang sekedar mengaku-ngaku sebagai alim gitu ya, ngaku-ngaku sebagai orang soleh padahal enggak gitu. Nah, di keadaan yang seperti ini kemudian orang jadi lebih berhati-hati untuk tidak, oh udah lo jangan usah cium tangan sama dia, ngapain, belum tentu pinter juga, belum tentu alim juga, belum tentu soleh juga. Karena bininya aja banyak, bagaimana dia soleh gitu kan misalnya. Istilahnya ilmunya gitu-gitu aja apa solehnya begitu. Nah itu beredar di tengah masyarakat, di tengah kebutaan kita terhadap bagaimana bisa membaca kealiman dan kesolehan seorang tokoh. Di kita kan susah sekarang, nggak ada anunya, nggak ada apa, ya nggak ada kaidahnya bagaimana gitu. Kalau kita membedakan mana dokter mana bukan dokter kan kita lihat dari bajunya, ya kan. Baju dokter sama baju office boy pasti beda lah, walaupun bajunya sama-sama di rumah sakit. Baju polisi sama baju penjahat pasti beda lah. Kalau polisi itu warnanya coklat gitu kan. Kalau yang oranye itu berarti koruptor gitu kan. Itu kan bisa gitu. Tapi kalau orang alim nggak ada nggak ada seragamnya. Itu yang susah. Sehingga bagaimana kita menentukannya gitu. Dan satu, yang kedua, karena banyakan yang tidak alimnya, yang tidak solehnya, jadi orang dari awal udah nggak mau dulu gitu. Oke. Berarti ya seperti itu. Nah beda dengan orang Indonesia yang ke Madinah, ke Mekah. Karena orang Indonesia itu melihat kalau orang soleh itu biasanya kan bajunya gamis, ya kan, baju nih pada putih-putih gamis-gamis gini kan. Nah itu begitu sampai di Mekah, kan ini lagi pembangunan banyak nih Pak, itu operator beko itu pakai gamis juga. Begitu orang Indonesia datang, wih kiai, langsung cium tangan bolak-balik. Nggak tahunya orang Afrika, cuman pakai baju gitu doang gitu. Ini mau berkah katanya begitu, padahal dia bukan alim dan bukan soleh juga. Kenapa? Abis itu dia mabok di sono di mana gitu. Cuman bajunya doang yang kayak gitu. Orang Indonesia kan gampang silau dengan dengan bajunya itu. Baik, Ustaz, ya. Saya rasa pembahasan kita tentang tabaruk cukup ya. Jadi intinya tabaruk itu memang ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Dan poin penting yang saya tangkap itu tadi Ustaz Dandi mengatakan satu tariah itu tidak apa-apa ya. Cuma kalau sampai menuduh ya musyrik kepada orang yang belum tentu musyrik, itu bahaya yang pertama. Yang kedua, menggunakan ayat-ayat yang turun kepada orang kafir kepada orang muslim, itu juga tanda-tanda khawarij ya. Bahkan tadi kata siapa Ustaz? Syirarul khalqi ya, seburuk-buruknya makhluk itu orang yang menuduh muslim
menggunakan ayat yang turun kepada orang kafir. Mungkin itu poin intinya yang ingin kita sampaikan. Tapi para jamaah, saya ingin memberi kesempatan para jamaah sekalian untuk bertanya terkait tema tabarruk ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berziarah kubur, itu kan tergantung niatnya. Bagaimana kita menyikapi dan menanggapi faedah dan makna daripada kita berziarah kubur. Ya. Nah, kita kembali kepada masalah ini. Ya, ini sebaiknya kita dalam rangka kita birrul walidain, kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ini sebaiknya kita nih berdoa di rumah saja atau kita datang ke kuburnya, yang paling afdol. Kemudian masalah tabaruk nih, tabaruk kepada sesuatu benda. Katakanlah kita punya cincin. Cincin itu ada khasiatnya, ya. Kita harus percaya kepada khasiatnya cincin tersebut. Nah, ini bagaimana? Kemudian masalah yang ketiga, ya, masalah kita cium tangan kepada yang muda, ya. Nah, kita kan memandangnya bukan karena dia ilmunya. Karena dia punya kelebihan dengan ilmu, terutama ilmu agama. Itu kan biasanya kan saya itu anjuran dari orang tua, cium tangan sama guru, sama guru lo gitu ya. Jangan sampai lu nggak cium tangan sama gitu. Jadi kita lihat di kita walaupun dia masih lebih muda dari kita lihat karena ilmunya, terutama ilmu agama. Nah, ini bagaimana pandangan kita nih? Baik, ada 3 pertanyaan ya. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dalam rangka birrul walidain, itu bagusnya doa di rumah atau ziarah kubur? Terus yang kedua, tadi itu bagaimana kita kalau bertabaruk dengan cincin ya, ada khasiatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bagaimana ya pandangan kita tentang mencium tangan orang alim meskipun masih muda seperti itu. Ini siapa yang mau jawab, Ustaz? Gini Pak, masalah mendoakan orang tua dengan ziarah kubur itu sebenarnya bukan hal yang selalu bareng. Mendoakan, tidak harus ke kuburan. Tapi kalau kita ke kuburan, itu namanya ziarah. Nah, tapi waktu ziarah nggak cuma sekedar bengong doang. Masa ziarah cuma bengong doang? Ya kita ngedoain gitu. Jadi kalau ziarah pasti ngedoain. Tapi kalau ngedoain tidak harus dengan cara ziarah. Kan kita habis sholat tuh 5 waktu, kita baca istighfar, ya kan, astagfirullahaladzim li wali walidayya, ya kan, itu kan doain orang meninggal, orang tua kita. Apa perlu kita ke kuburan setiap habis sholat? Ya enggak gitu, tiap sholat ke kuburan ngapain, mau doain? Doain mah dari rumah juga bisa. Tapi ngedoain dari rumah juga bisa, bukan berarti ya udah nggak usah ke kuburan. Ya enggak, ini babnya beda lagi. Orang gue mau ziarah kok, ziarah tuh berarti mendatangi kan. Nah, ketika kita mendatangi, kita masuk ke kuburan, area kuburan tuh kan kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya, minal muslimin wal muslimat gitu. Itu lain, babnya bukan mendoakan dari jauh, babnya mendatangi. Emang mereka dengar, emang mereka bisa tahu kita lagi datang, dia tahu, bahkan salam kita pun juga dijawab. Cuman kita nggak dengar jawabannya. Kalau sampai kita dengar, kita pulang kagak jadi gitu. Dijawab waalaikumsalam. Wah, itu jadi masalah itu kan. Apalagi dia ngomong kapan nyusul. Ya, kapan nyusul lagi gitu. Nah, jadi berziarah kubur. Nah, kalau ziarah sayang kan kalau nggak ngedoain gitu. Bahkan menghadiahkan bawa buah tangan. Buah tangannya itu bukan kembang, bukan air mawar, itu emang ada hadisnya, tapi rawahu tukang kembang biar kembangnya yang biar kembangnya laku. Yang kita oleh-olehin itu ya kita hadiahin apa? Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina kiramul Fatihah, baca Fatihah. Terus kita baca Yasin, kita baca apa dan sebagainya, yang dalilnya semua sepakat ulama bilang bisa sampai dan sebagainya. Ada yang bilang kagak sampai, dia belum ngaji aja. Ngajinya sama gurunya itu doang ya. Susah orang kalau ngaji gurunya dia doang, nggak cepat lah pemikirannya gitu kan. Jadi datang aja ke kuburan, datang ya kita ziarah gitu kan. Imam Ahmad tuh kalau nggak salah tiap hari
Jumat ya ke kuburan itu kan, ya rutin dia gitu ke kuburan. Dan nggak dibilang kuburyun juga, ya kuburyun emang kuburyun tukang ke kubur. Malah ada teman saya tiap hari ke kuburan Pak, emang dia tukang doa di kuburan. Nah, kalau dia nggak ke kuburan nggak makan dia, iya pasukan payung di Penteng Pulau, nah, gitu. Jadi mendoakan dari jauh bisa, mendoakan dari kuburan bisa, ziarah juga nggak apa-apa. Ya nggak boleh tuh datang ke kuburan sambil minta dong, minta duit, minta apa, nggak mungkin gitu, nggak bisa. Minta apa pahala nggak bisa. Nah kalau minta pahala bisa, ya dia jawab, gua aja lagi tekor di sini, lu minta lagi gimana? Gua aja tekor, lu kasih gua pahala, jangan lu minta pahala dari sini, kan begitu ya. Ya ada yang Jadi lain dijawab. doa hal lain, ziarah hal lain seperti itu ya. Iya, maksudnya kalaupun bisa mendoakan dari jauh, tidak berarti kita kalau gitu nggak usah ke kuburan. Ya enggak, itu babnya beda lagi. Oke, itu. Kalau nggak gitu Pak Romli nggak muter-muter sampai Madura, itu kan ziarah kubur judulnya kan. Ziarah kubur jauh-jauh sampai Madura. Lah ya emang justru itu yang mau dicari. Ya kuburan banyak di sini kan, sini aja gitu ya. Dia nggak mau cari orang-orang yang alim. Biar pulangnya bisa mampir ke Guci, bisa mandi air panas gitu maksudnya. Taib, yang kedua tadi itu mengenai cincin ya, cincin bertuah. Nah ini bagaimana nih Ustaz Hanif? Oke, memang begini Pak. Cincin itu kalau keyakinannya keliru jadi bermasalah. Memakai cincin itu sunnah Pak, khotam itu sunnah ya Pak ya, akik itu sunnah. Tapi kalau keyakinannya keliru itu jadi bermasalah. Keyakinan keliru bagaimana? Dia berkeyakinan bahwasanya ada zat yang memberikan manfaat dan madarat selain Allah. Itu yang jadi masalah. Karena itu masuk dalam bab tamaim. Inna ruqa wa tamaima wa taulata itu syirkun, bahkan sampai kepada bab kesyirikan. Syiriknya bukan memakai cincinnya pastinya Pak. Berarti ketika dia memakai, ini manfaat nih, ini madarat nih, yang mana manfaat madarat itu segala sesuatunya berasal dari Allah. Cuma memang agak susah hari ini Pak, ketika ada gelang kesehatan ya Pak ya, dia mengandung ion positif. Ini kan kita juga nggak tahu juga nih. Tapi mahal Pak ya, dan banyak yang beli juga. Ini kan agak susah. Agak susahnya ini masuk bab mana gitu kan, Bab agak kedokteran susah. mungkin Ustaz. Bab kedokteran atau bab medis itu kan susah Pak. Iya. Tapi kalau medis yang kita yakin ini memberi manfaat, kalau kita pakai cincin Pak, kalau nanti hujan gitu Pak ya, kempit aja di sini nggak bakal kehujanan itu Pak ya. Ya iya cincinnya gitu. Itu kan keyakinan Pak, dan yang bahaya itu bukan dalam bab memakainya tapi dalam bab keyakinannya. Termasuk orang Jawa punya keris. Emang boleh Pak Ustadz? Keris masa nggak boleh kan itu Pak? Iya. Ini nanti ilmunya kan ilmu metalurgi kan ada, pakai apa keilmuannya ada gitu. Tapi kalau meyakini ini ada tuahnya, ini kan masalah Pak. Ketika yang memberi Allah ya nggak masalah kan gitu Pak ya. Tapi kalau dia yakin ini ada penunggunya, terus ada macam-macamnya, dia minta dari situ, itu kan bermasalahnya di situ. Ya tapi itu nanti agak tabrakannya dengan tadi bertabaruk dengan benda-bendanya Nabi. Kalau cincinnya Nabi kita pakai sirik enggak? Dengan mengakui, wah ini cincinnya Nabi nih. Berarti kalau saya itu kemana-mana, mengandung berkah. ah iya di situ kan, di situ ya agak istilahnya tipis banget itu, apa jatuh sirik, apa jatuh berkah, gitu kan. Nah itu baru Nabi aja kita udah ribut nih. Cincinnya Nabi itu kalau kita pakai, kalau kita mau, tadi kan Khalid bin Walid ya, yang perang bawa-bawa rambutnya Nabi, nah, kan jadi kayak jimat itu. Kayak pertanyaannya gini, kira-kira Khalid tuh musyrik nggak dia tuh? Karena dia meyakini dengan kekuatan rambut Nabi itu, dia jadi kagak mati-mati gitu. Ya kan, dan bener kan, Khalid kan perang dimanapun nggak mati-mati juga. Yang lain tuh pada mati syahid dan sebagainya. Kenapa Khalid kagak mati-mati? Karena di helmnya itu ada rambut Nabi gitu kan. Akhirnya kan dia matinya mati di tempat tidur, bukan mati di medan perang. Kira-kira Khalid masuk neraka nggak tuh ya, gara-gara syirik kayak gitu. Nah itu kan realitas di zaman Nabi itu ya, di zaman para sahabat gitu. Dan kira-kira Nabi tahu nggak ya bahwa di dalam helmnya Khalid itu ada rambutnya Nabi itu, kira-kira Nabi tahu nggak gitu? Masa nggak tahu? Tahu lah ya. Kalau diem-diem aja terus, berarti kan Khalid menyembunyikan istilahnya kepalsuan, kesirikan yang dia sembunyikan gitu. Masa kita suuzon sama Khalid kan? Pasti kan Nabi tahu. Nah kalau Nabi tahu berarti kan nggak dilarang sama Nabi, kan boleh. Nah sekarang pertanyaannya, rambutnya Nabi itu kalau sekarang bisa kita dapat dan kita pakai buat perang,
wah gitu, jadi jimat kan gitu, itu Jimat. boleh apa enggak? Ini belum kepada rambutnya kiai nih, baru rambutnya nabi, itu udah agak puyeng kita ngebahasnya itu. Gimana kira-kira Ustaz Misal Ari tadi itu? Pak, tongkatnya Nabi Musa itu kalau sekarang dicemplungin ke laut bisa membelah atau enggak? Kalau gitu? membelahnya enggak, ya kan pastinya. Jangankan kita, Nabi Musanya juga kalau kapan-kapan iseng-iseng jajalin tok gitu agak juga. Ini yang punya nih Pak, ini yang iseng-iseng tok gitu enggak keluar juga. Baterainya Itu kan habis karena ya? perintah Allah. Yang enggak ada tombol pencetannya juga enggak ada touchscreen juga gitu di situ. Ya, Nabi Musa juga enggak tahu gunanya apa pada waktu dia punya tongkat, tiba-tiba kata Allah, ya udah pukulkan saja ke laut dia akan pecah dua kan gitu ya, tongkatnya itu. Nah, artinya kan Nabi Musa enggak tahu gitu kegunaannya pada saat itu, cuman memang lewat wasilah tongkatnya. Jadi kalaupun Nabi Musa masih hidup lalu dia pakai tongkatnya jajal-jajal nih banjir tok gitu, enggak juga. Wah, kurang mujarab nih bagaimana gitu kan. Apalagi yang bukan Nabi Musa dia pakai tongkatnya itu pasti kan enggak bisa apa-apa. Cuman yang diambil adalah tadi tabarruknya. Ini tongkatnya Nabi Musa, saya bertabaruk dengan ini. Nah, bertabaruk itu apa sebenarnya? Meyakini kalau dengan tongkat ini saya akan jadi enggak mati-mati? Atau bagaimana? Itu definisinya perlu disempurnakan lagi itu batasannya. Oke. Memang para ulama mungkin Pak, yang penting itu keyakinan kita bahwasanya segala sesuatu madarat manfaat itu datangnya dari Allah. Gitu Pak ya. Ini yang poin pentingnya. Hah, apa? Tabarukan udhiyah. Maksudnya berarti? Oh. Ya, salah satu tabarukan udhiyah itu kalau begini Pak, sebenarnya orang yang berkurban disunahkan ikut makan sebagai bentuk tabaruk, itu sebenarnya begitu Pak. Jadi tabaruk udhiyah itu sebagai orang yang mudhahi itu disunahkan untuk ikut memakan hewan kurbannya, itu sebagai bentuk tabaruk. Ini juga termasuk. Pertanyaan yang ketiga itu tim mencium tangan orang alim. Ya. Walaupun Iya. lebih muda. Gini, cara sebenarnya gini, saya sih lebih cenderung mengatakan bahwa bertabaruk kepada orang alim itu memang benar. Artinya bisa kita bertabaruk pada orang alim karena dia orang soleh, orang baik, banyak keberkahannya, dan kalau kita mencintainya, mendekati, menghormati dan sebagainya, kita insya Allah ketularan kebaikannya juga. Orang jual minyak wangi kita deketin pasti dapat wanginya gitu ya. Cuman teknis cara mentabarukinya, nah itu tiap daerah bisa beda-beda. Ya, kalau orang di Arab itu nggak biasa mencium tangan. Bukan begitu caranya mereka mencintai atau menunjukkan, mengekspresikan kecintaan pada tokoh yang lebih tua itu. Tapi dengan cara mencium nih jidatnya. Dicium jidatnya, qabil jabhatahu. Gitu. Jadi pernah Dr. Yusuf Al-Qardawi itu datang ke Indonesia. Kita rame-rame datang ikut pengajiannya. Nah, teman saya itu duduknya di selangkangannya sini nih. Karena penuh gitu kan, di selangkangan sini dia duduk di sini kan. Begitu udah selesai, dia tidak cium tangan. Karena buat orang Arab cium tangan aneh gitu. Tapi dia cium jidatnya gitu. Itu emang body language-nya mereka itu seperti itu, mencium jidatnya. Nah, kalau kita orang Indonesia nyium jidat, hombreng apa lu begitu? Nah, gitu kan. Aneh gitu. Termasuk cium ya cipika-cipiki. Itu bukan budaya orang Indonesia, Pak. Itu budaya orang Arab. Assalamualaikum, terus cut gitu kan. Cium cipika-cipiki itu mana jenggotnya bujembrak begitu kan. Berasa banget gitu kan. Orang Indonesia itu sebenarnya enggak cipika-cipiki. Itu orang bule, orang Arab, memang begitu. Cuman kan banyak pengajar-pengajar kita nih yang dari sono ya, dari Arab atau pada belajarnya di Arab. Jadi bawa-bawa budaya itu kemari. Tidak cium tangan tapi cipika-cipiki gitu. Saya sih kalau diajak orang salaman, saya salaman aja, enggak ngajak cipika-cipiki, enggak nyium jidatnya dan sebagainya karena saya orang Indonesia. Tapi ketika ada orang cium tangan saya, ya kasih aja. Kenapa orang dia mau kok gitu kan? Urusan saya habis makan terasi gitu kan, habis makan ikan asin, lain lagi ceritanya begitu, cium tangan. Makanya orang Arab itu kalau pakai parfum di sini, jenggotnya segini, karena yang akan dicium daerah sininya, tangannya enggak di ini. Kalau orang kita kiai
di sininya ditaruhin gitu. Kenapa? Ntar kan dicium tangannya. Jadi itu kan body language di setiap wilayah tuh bisa berbeda-beda gitu kan. Maka kalau kita orang Indonesia sama orang Indonesia, budayanya adalah cium tangan, bukan cipika-cipiki, bukan cium jidat. Ya kita sesuaikan dengan tata cara kebiasaan satu masyarakat gitu ya. Biar enggak dianggap itu bertentangan. Kalau ditanya ada enggak hadis cium tangan? Enggak ada. Termasuk cipika-cipiki juga enggak ada gitu loh. Cium jidat juga enggak ada gitu. Saya enggak tahu bagaimana para sahabat kalau salaman sama Nabi itu apa iya gitu apa gimana gitu kan. Apa salaman cium tangan juga? Kayaknya enggak juga gitu. Nah kalau kita orang Indonesia karena biasanya kemana orang alim itu cara mengekspresikannya dengan mencium tangannya, kita biasa begitu, kita menganggap itulah yang Islam, di mana-mana Islam harus begitu. Nanti kalau kita pindah pakai lorong waktu ke zaman Nabi, ngelihat Abu Bakar salaman sama Nabi begini aja gitu, kagak sopan loh gitu kan. Nah, dalam pandangan kita nganggapnya nggak sopan, tapi boleh jadi memang itu bukan budaya dia. Nah jadi ketika kita mencium tangan juga jangan dianggap kita menyembah orang alim gitu ya, tapi memang begitulah caranya. Nah orang Eropa lain lagi, mereka kalau menghormati orang itu kan pada pakai pecinya dicopot, ya kan kalau ketemu orang tuh, nah gitu pecinya dicopot baru dipakai lagi gitu. Melepas topi itu salah satu cara penghormatan. Nanti orang jadi kemana-mana, orang Mongol Pak, Jenghis Khan gitu ya, Kublai Khan itu kalau ketemu itu apa? Nempelin hidung sama hidung gitu loh. Iya, hidung sama hidung ditempel-tempelin gitu sampai berkali-kali gitu. Nah, itu cara menghormati. Kalau cara kita, hombreng banget itu orang laki sama laki, hidung sama hidung gitu kan, gitu rasanya gitu kan. Tapi ya setiap budaya tuh punya cara yang berbeda-beda. Di Afrika kalau nggak salah ya, kalau ketemu tuh nih, hidung dipencet, lidah dikeluarin, gitu loh. Itu saling menghormati jangan dulu, gitu loh, sama begitu. Iya kan ngece banget kalau orang Jawa tuh kan pengen kita tabok aja orangnya. Tapi begitulah cara mereka saling menghormati sesama mereka. Jadi budaya masyarakat itu memang juga aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan dan nggak bisa bilang, woi cium tangan nggak boleh, woi ini nggak boleh. Karena ekspresi setiap bangsa itu bisa ya satu dengan yang lain aneh dalam pandangan kita. Saya Pak pernah mendarat di Jepang. Itu begitu saya turun di bandaranya Tokyo, Narita, saya kaget Pak. Ini orang kembar semua, se-Jepang ini, sama mukanya semua gitu kan. Iya, kamu kita nggak pernah ketemu dia gitu kan, sama semua gitu. Ya sama, bayi kembar 2, sama bapaknya sih gampang dibedain, dia si Ano, si Ano. Tapi kalau kita yang nggak bisa ketemu kan dianggap kita sama aja. Budaya itu beda. Kalau kita masuk Masjid Nabawi, ngelangkahin orang, kepala kita nih Pak, dipegang sama dia begini. Ya, kita lagi sholat nih, lagi duduk, dipegang sama dia, terus dia ngelangkah gitu kan, kagak sopan banget. Ini dijakatin Fitra tiap tahun loh, itu main pegang-pegang pala kita aja. Tapi justru dalam pandangan mereka itu yang sopan. Gitu. Kalau dipegang punggungnya atau pantatnya, diajak berantem kita. Jadi beda kan cara mengungkapkannya. Nah, intinya menghormati orang yang lebih berilmu, yang lebih kita kita hormatilah secara umum, yaitu dengan berbagai macam cara. Nah, apakah itu masuk juga dalam bab tabarruk? Saya menganggapnya begitu, karena bertabarruk itu pada dasarnya kan kalau sama orang soleh ya, yang hidup, ya kita mendekatkan diri pada dia dan mendapatkan keberkahan dari dia, ya caranya ya dengan sopan santun dan adat-adat yang berlaku pada orang tersebut. Biasanya kalau orang kita tuh kalau ketemu orang alim tuh bawa apa? Ya bawa nasi uduk kayak, bawa berkat kayak, bawa ada yang diteng-teng gitu kan, gitu. Nah, kalau itu budaya. Nah, orang lain mungkin nggak ada budaya seperti itu. Ya, orang Indonesia itu makanya banyak berkat. Itu dari situ berkat gitu, dari keberkahan. Iya, tabarruk itu jadi berkat gitu kan. Oke, Thaib ya, sangat panjang sekali jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan jawab. Ya, silakan Pak. Apakah ada tabaruk terkait dengan waktu, seperti misalnya ya di Jogja itu kan ada satu suro tuh. Itu kan satu suro kan bawa Apa Pak? di tabaruk terkait dengan waktu, misalnya seperti satu suro itu kan di Satu Jogja. suro. Dia kan bawa makanan, terus yang itu apakah itu bagian yang diperselisihkan atau emang tidak boleh atau gimana? Atau dengan misalnya juga kalau masa panen raya atau itu kan juga sering. Ya, tabarukan terkait momen atau terkait waktu itu ya. Ada nggak seperti itu, Ustaz?
Ya, jadi kalau bertabaruk itu kan maksudnya kita ingin mendapatkan kebaikan dari tadi kan istilahnya waktu. Kalau di kita sih waktunya sudah jelas. Bertabaruk dengan menggunakan standar waktu, misalnya Idul Fitri, Idul Adha itu kan waktunya untuk berbahagia, untuk berbagi, untuk apa dan sebagainya, itu bertabaruk juga. Terus misalnya ada malam-malam 10 Ramadan yang terakhir yang waktunya sangat mustajabah, itu bertabaruk juga sebenarnya. Pada sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia sambil berkata, siapa yang minta aku istijabahi dan sebagainya, itu juga waktu tabaruk. Jadi kalau untuk waktu untuk bertabaruk itu sebenarnya di kita sudah cukup lengkap gitu. Nah, adapun yang dilakukan oleh orang di mana itu, di orang panen raya apa segala macam, itu apa istilahnya tradisi atau a'yad, hari-hari raya yang tidak ada kaitannya dengan agama. Itu adalah budaya gitu. Nah, ketika budaya ya kita nggak bisa larang juga. Nah, cuman memang kadang-kadang karena budaya ini dulunya datang dari nenek moyang yang mengaitkan itu dengan kepercayaan, maka kepercayaannya yang tidak boleh gitu. Kan kayak kita misalnya sekarang kenapa kok ada orang meninggal 3 harinya kita tahlilan gitu kan? Ya memang boleh jadi dulunya ada kepercayaan bahwa pada malam pertama, kedua, ketiga sampai seminggu atau 40 hari itu arwahnya masih mau datang lagi, mau ganggu kita dan sebagainya, makanya dibikin ritual-ritual mengusir roh gitu ya dulunya gitu. Tapi kalau sekarang orang melakukannya tanpa harus meyakini hal itu, tapi diganti dengan doa dan sebagainya, kan tidak menjadi sesuatu yang dari awal dilarang gitu sebenarnya. Walaupun tidak ada perintahnya, nah sekarang tinggal masalah jadi budayanya aja. Budaya atau kebiasaannya orang pada malam ketiga, malam ketujuh pada ngumpul karena gampang ngitungnya atau udah tradisinya kayak gitu ya. Nah itu nggak bisa dikatakan itu syirik atau haram dan sebagainya. Sebagaimana kita punya budaya ngaji hari Minggu, Pak. Hari Minggu ngaji gitu kan. Wow, itu kan kafir banget itu karena sesuai dengan agama Nasrani. Ngaji hari Sabtu. Oh, berarti kayak Yahudi gitu. Ya enggak juga sih, orang kita liburnya Sabtu sama Minggu. Jadi kalau kita bikin pengajian hari Sabtu sama bikin pengajian hari Minggu, apakah otomatis jadi haram? Enggak juga gitu kan. Karena kita tidak menjadikan itu sebagai ritual peribadatan, tapi bagian dari budaya kebiasaan bahwa disitulah di 2 hari itu kita kosong, kita bikin pengajian hari Sabtu, apa kita bikin pengajian hari Minggu, enggak jadi sesuatu yang diharamkan. Ya udah kejawab belum tuh kira-kira? Atau masih penasaran? Misalnya ini mungkin punya teman. Oh, melarungkan itu ya, persembahan itu ya. Jadi gini, saya memisahkan antara satu suronya dengan melarungkan sesajennya itu. Kalau yang sesajennya sih, kalau saya pribadi saya menganggap itu nggak boleh, gitu. Karena itu kepercayaannya agak sulit untuk itu buat apa makanan sayang-sayang dibuang ke laut, kenapa nggak dimakan aja? Coba jawabnya gimana? Dibuang ke laut gitu kan sayang-sayang gitu, mubazir gitu ya, mau buat kasih makan ikan ya memang doyan ikan begituan gitu. Kalau ikan mah kasih aja empannya ikan kecuk kayak apa gitu kan, masa ayam panggang gitu kan sayang-sayang, itu kan makanan orang bukan makanan setan, bukan makanan ikan juga. Dalam pandangan saya kalau ngelarung-larung begitu agak sulit untuk dikatakan itu tidak ada kaitannya dengan sesajen yang menyajikan kepada jin dan sebagainya gitu sebenarnya. Itu dia nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak memberikan sesuatu kayak gitu, cuman mereka bikin acara, bikin kegiatan yang sifatnya ya perayaan satu suro ya dengan mengingat peristiwa apa-apa dan sebagainya, sebuah haflah, sebuah perayaan ya, di luar dari memberikan sesajen, itu kalau saya secara pribadi menganggapnya selama dia tidak meyakini itu sebagai sesuatu yang ibadah tambahan, ritual yang ditambah-tambahi dari syariat Islam, itu adalah semata-mata memang budaya rakyat biasa begitu aja, nah itu tidak jadi masalah gitu. Ustaz punya tambahan mungkin? Cukup ya? Para jemaah karena waktunya juga terbatas ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat ya, menambah wawasan keislaman kita ya, dan juga ya membuka persepsi yang baru mungkin ya, yang selama ini kita belum melihat itu.
Baik, mungkin hanya itu dari kami. Saya Galih Maulana dan narasumber kita Ustadz Ahmad Sarat LSMA dan Ustadz Hanif Lutfi LSMA. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.